Pemirsa, Anda masih bersama kami dan sebelum kita lanjutkan dialog kita, saya ajak Anda untuk menyimak sejumlah data tentang Antasari Azhar yang disampaikan oleh rekan saya, Dora Edward. Dora, silakan. Ya baik, terima kasih Doni De Keizer. Kami akan mencoba memaparkan profil singkat terkait dengan Antasari Azhar. Kita lihat bagaimana jejak Antasari Azhar. Antasari Azhar dilahirkan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada 18 Maret 1953. Kemudian ia mengenyam pendidikan S1 jurusan Tata Negara Fakultas Hukum di Palembang Universitas Sriwijaya. Dan Antasari Azhar menghabiskan masa remajanya ini SMP dan juga SMA di Jakarta. Ia juga bersekolah dasar di Negeri 1 Belitung pada tahun 65 sampai dengan tahun 1971. Dan ini adalah karir dari Antasari Azhar, di mana karir terakhir Antasari Azhar adalah sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007 hingga 2009. Dan Antasari Azhar juga berkarir di Kejaksaan, di mana ia pernah menjabati sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000 hingga 2007, kemudian sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Batu Raja pada tahun 1997 hingga tahun 1999. Kita lihat beliau memang menghabiskan karirnya ini di Kejaksaan. Antasari Azhar juga pernah menjadi Kasih Penyidikan Korupsi Kejaksaan Tinggi di Lampung pada tahun 92 hingga 94. Kemudian pernah juga menjadi Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1985 hingga 1989. Pemirsa, di tengah puncak karirnya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan banyak kemudian kasus korupsi yang diangkat oleh Antasari Azhar di tanah air ini, ia dihantam satu masalah. Ia dijadikan tersangka atas tuduhan dalang pembunuhan dari Nasruddin Zulkarnain di tahun 2009. Dan di tahun yang sama, Antasari kemudian diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK. Kemudian di bulan Oktober tahun 2009 secara resmi oleh Presiden, Antasari Azhar diberhentikan secara tetap dari jabatannya. Dan pada tahun 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara. Kita lihat kemudian ini bagaimana upaya dari Antasari Azhar untuk mencari keadilan atas kasus yang menimpanya, di mana tahun 2010 Antasari Azhar ini mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Selatan, dan akhirnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini menolak bandingnya dan atas putusan PN Jakarta Selatan. Dan pada tanggal 21 September 2010 kasus Antasari dan JPU ditolak Mahkamah Agung dan vonis Antasari tetap 18 tahun penjara. Pada tahun 2014 kemudian ini MK mengabulkan uji materi pasal peninjauan kembali dalam KUHP yang diajukan Antasari. Dan kemudian pemirsa, pada tahun 2015 Antasari mulai menjalani asimilasi setelah menjalani setengah dari masa pidananya. Kita ketahui pada tahun 2016 Antasari bebas bersyarat setelah melewati 2/3 masa pidananya. Dan pada Senin pekan lalu 23 Januari 2017 akhirnya Presiden Joko Widodo mengabulkan gerasi dari Antasari Azhar. Ya Dodi, demikianlah profil singkat terkait dengan Antasari Azhar. Kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Dora, dan pemirsa kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Antasari Azhar. Pak Antasari, foto saat Anda bertemu dengan Presiden itu menyebar luas di seluruh kalangan masyarakat, termasuk di rekan-rekan media. Dan itu bahasa foto itu bisa bicara banyak, Pak. Tapi Anda belum bicara kepada kami. Apa yang Anda bicarakan selama 1,5 jam lebih itu, Pak? Maksudnya ini adalah rahasia atau hati-hati? Anda menyampaikan ke saya atau kepada orang yang menghabisi Anda, Pak? Pesan itu tadi. Ya untuk apa? Untuk mereka yang menghabisi saya. Kenapa begitu? Nggak ada kepentingan. Ya kan? Saya menyampaikan kepada publik. Karena begini, saya pernah menjadi pejabat negara. Ya. Ketua KPK itu adalah pejabat negara menurut undang-undang. Nah, saya sayang dengan bangsa ini. Loh, kok Antasari baru keluar, baru bebas murni kok sudah begitu terkesan lebay kan gitu kan. Lu enggak, emang ada rasa tanggung jawab moral. Saya dari muda, dari kuliah tuh sudah aktivis gitu. Nah, saya enggak mau bangsa kita ini resah masyarakatnya. Kalau saya nanti sampaikan itu semua, masyarakat bilang, ini ada apa?
Akhirnya persepsi masing-masing kan. Itu saya tidak mau. Biarlah itu artinya menjadi fakta hasil pembicaraan saya dengan Pak Jokowi empat mata. Makanya saya katakan, Ya. Anda mendapat kesan apa dari Presiden Republik Indonesia? ya kesan ya, bukan hasil pembicaraan. Ya. Kesan saya pribadi ya. Saya baru kali itu bertemu beliau. Kan waktu saya masuk kan beliau baru terpilih dulu kan. Waktu saya masuk kan eranya berbeda. Saya lihat bahwa beliau ini dikatakan sederhana itu super sederhana. Super sederhana. Ruang kerjanya juga super sederhana. Mungkin lebih bagus pada ruang tunggu di Berita Satu. Betul, jujur saya. Ruang kerjanya sederhana, penampilan juga sederhana, dan beliau bicara juga artinya sebagaimana orang Indonesia pada umumnya, santun. Ya. Anda dapat chemistry dengan Presiden? Sangat dapat. Sangat dapat. Tapi jangan bawa saya ke acara apa materi pembicaraan. Saya terlalu waspada ini. Iya, Pak Antasari, saya tidak akan menjebak Anda. Ya. Saya bukan musuh Anda. Tapi pertanyaan saya berikutnya, Anda harus jawab. Apakah Presiden Joko Widodo menyatakan prihatin dengan nasib Anda? Iya, prihatin ya. Setelah itu? Dari gesturnya itu kan beliau prihatin. Tapi beliau ungkapkan, saya prihatin, begitu? Sampaikan. Anda sering mendapatkan keprihatinan kan? Dari teman, saudara, pejabat. Iya. Yang satu ini seperti apa prihatinnya itu? Ya, sebagai orang timur menyampaikan saya prihatin Pak Antasari, udah gitu aja. Ya, dibanding ini yang Anda mau soalnya saya tahu. Dibanding dulu ketika saya masuk tahanan, status saya adalah pejabat negara. Iya. Nah, ketika itu adalah penguasa negeri ini namanya presiden juga kepala negara. Betul. Ya, saya tidak-tidaknya sebagai bangsa timur yang bahasa Indonesia yang ramah gitu kan, Iya. yang empati, setidaknya ada, aduh Pak Antasari kok masuk tahanan kan, saya prihatin itu. Nggak ada sama sekali, seperti tidak peduli. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar bagi saya, jadi question mark bagi saya dalam tahanan. Loh, ada apa beliau ini kok tidak peduli sama sekali? Bukan saya minta kasus saya diintervensi, no, tidak. Minta ini enggak, tapi ya minimal ada rasa prihatin lah. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalaupun dulunya mungkin saya tidak pernah jumpa beliau, tidak pernah kita berbincang-bincang, ya oke lah. Dulu kita sering kok, walaupun tidak diketahui oleh pers ya, saya sering ketemu kok sama beliau. Sering bincang tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia maupun di dunia dalam konsep PBB itu. Ya. Tapi kok setelah saya masuk nggak ada prihatinnya gitu kan. Artinya untuk sebagai seorang kawan yang ada komunikasi, Ya, wajar seorang- dong ya keprihatinan itu Seorang diungkapkan. atasan lah. Oke, atasan. Atasan Anda kan Presiden Republik Indonesia ya. Iya. Lewat keluarga, Presiden tidak pernah mengungkapkan keprihatinan. Kalau misalnya? ada, nggak mungkin saya bicara begini. Nggak ada sama sekali. Anda merasa memang Kan paling tidak akan lihat, oh semuanya saya cabut dari dia kan. Yang mencabut kan jabatan saya kan presiden dengan kepresnya. Terus menyetop ini juga beliau akibat kepres itu. Dan itu beliau bertanya dong, Pak Antasari ini punya istri, punya anak. Beliau di penjara. Nah, makan apa anaknya? Paling tidak kan? Apalagi beliau orang Jawa kan? iya. Paling tidak ada itu. Karena istri juga orang Jawa. Ini tidak ada sama sekali. Ketika itu terjadi, Anda berpikir apa? Apakah Saya ada berpikir- sesuatu di balik itu? Normatif Jelas. aja kan, Pak? Jelas. Normatif kan? Jelas. Nah, sesuatu itu mengarah kemana? Ini ada apa ini? Apa beliau dendam ke saya? Kenapa dendam? Karena penahanan besannya itu. Aulia Pohan. Ya, apa karena itu? Tapi beliau kan ada marah? keprihatinan sendiri terhadap Aulia Pohan yang sudah disampaikan ke publik. Ke saya Jadi juga Anda sudah. tidak perlu berpikir negatif mungkin Pak soal itu. Ya, Yang lain mungkin. Wajar lah. Mas, apa Doni, ya. Doni kan belum pernah ditahan. Iya, jangan Pak. Nah, saya pernah ditahan, masuk di ruang jeruji gitu kan. Kondisi saya kan bisa dibayang pada waktu itu kan.
Apa yang saya rasakan sensitif kan? Betul, betul. Nah, saya rasakan ada apa beliau seperti itu? Apa salah saya? Kan gitu. Oh, ini mungkin karena penahanan itu. Atau adakah memang perkara-perkara yang saya tangani yang akan bersinggungan dengan beliau, gitu kan? Apa itu? Itu semua jadi polemik pemikiran saya pada waktu itu. Ya, pasti kan Anda ahlinya, Pak. Ketika berpikir bisa mengerucut ke sebuah hal, Iya. yang paling dekat itu soal yang mana? IT KPU. Ah. Jadi ini yang akan Anda bawa nanti, Mana? soal IT KPU, Bawa kemana? sebagai bahan untuk mencari keadilan. Oh, enggak dong. Kenapa tidak, Pak? Ini kan salah satu. Oh, salah satu. Ada berapa banyak, Pak? Pada waktu sebelum saya ditahan, saya masih aktif sebagai ketua KPK. Ya. Pada saat itu saya sedang menangani, kan saya waktu itu kan hampir tidak ada istirahatnya, Mas. Betul, betul. Saya waktu itu baru saja menulis surat kepada BPK agar BPK melakukan audit investigasi terhadap Bank Senturi. Ya, ya. Itu kan. Nah, sambil menunggu itu, saya sedang persiapkan dokumen-dokumen untuk mengungkap kembali BLBI yang obligasi rekap. Bukan BLBI yang kepada bank swasta, Ya. yang sudah pernah tangani kejaksaan, bukan. Tapi BLBI untuk bank pemerintah pada waktu itu. Kan banyak, ada Bapindo, Bank Eksim, segala macam kan. Nah, tiba-tiba di merger segala macam. Kok, ini bagaimana kasusnya? Kok nggak ada? Kenapa benar pada waktu itu? Kan belum tentu. Nah, setelah itu, terus terakhir, saya mendapat informasi dari media elektronik, ada ucapan salah satu komisioner KPU waktu itu mengatakan bahwa IT mulai besok kami groundedkan. Tidak kami pakai lagi, karena error katanya. Loh, saya berpikir, beberapa bulan yang lalu, komisioner ini dan ketuanya bertemu saya, menyampaikan bahwa insya Allah pemilu tahun ini legislatif presiden lancar, alatnya baru, canggih, Ya. kita baru beli sekian ratus miliar Ya. dengan sistem yang baru. Tiba-tiba mau Tiba-tiba di-grounded. berubah. Kan jadi pertanyaan saya. Kenapa saya bertanya? Tanggung jawab moral saya sebagai ketua KPK untuk tugas yang keempat KPK. Monitor jalannya pemerintahan. Ya. Ini kalau pemerintah lagi jalan proses politik. Wah, kalau di-grounded apa lancar nanti atau tidak? Kan wajar kan? Akhirnya saya minta wakil saya, coba datangi KPU, ada apa ini? Ada apa masalah dengan alatnya itu gitu loh. Nah, tidak ada maksud saya untuk Menjadikan target. Iya, menjadi target siapapun di situ kan. Nggak ada. Saya hanya itu aja. Ya. Demi Tuhan hanya itu. Itu kan maksud saya, insting naluri hukum Anda, Pak, yang bicara. Tapi Anda tidak merasa ketika ternyata masuk ke sebuah ruang sensitif bagi orang lain yang kemudian membuat Anda seperti kita tahu ceritanya kemudian. Saya penegak hukum. Penegak hukum jangan terlalu banyak pertimbangan seperti itu. Kapan hukum mau ditegakkan? Kan Ya. gitu. Nanti gitu ada masalah di sini misalnya. Di berita satu misalnya kan. Katakanlah berita satu pernah disubsidi oleh negara. Ya kan, dalam kegiatan apa. Ya. Terus dikorupsi misalnya. Ya. Terus tidak bisa masuk. Oh, tidak enak kan masuk situ karena saya pernah diwawancara situ. Ya. Bisa begitu? Kan nggak bisa. Ya. Ya, penegak hukum, hitam putih. Atau Anda tidak mengerti sinyal-sinyal yang dikirimkan mungkin oleh pihak-pihak tertentu? Nggak ada waktu itu, nggak ada. Hanya itu inisiatif saya aja waktu itu. Setelah kita minta data segala macam oleh Pak Haryono pada waktu itu, Ya. kumpulkan data, diskusi dengan saya. Wah, ini kalau begini saya bilang ini panggil itu pengadaan alatnya itu. Ya, ya. Siapa yang ngadaan alat itu segala macam. Nah, ketika itulah saya kemudian panggilan diperiksa ke Polda Metro. Ya. Sejak diperiksa itu sampai baru pulang 10 November kemarin. Ya, ya, kita sudah tahu cerita berikutnya. Tapi Pak Antasari, Anda percaya kan bahwa tidak ada yang kebetulan kan? Nggak ada. Kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.